Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua ya. Baik, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran daring kali ini. Baik, untuk pembelajaran daring hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang minggu kemarin sudah Ibu share, yaitu tentang bab 4 mengenai suhu dan perubahannya. Kemarin kan sudah belajar mengenai suhu dan perubahannya, yaitu terkait dengan pengertiannya. Ayo, ada yang masih ingat tidak pengertian dari suhu? Nah, ini Ibu ingatkan kembali pengertian dari suhu, bahwa suhu adalah suatu besaran yang digunakan untuk mengukur panas atau dinginnya suatu benda. Diingat-ingat ya, suhu adalah besaran yang digunakan untuk mengukur panas dinginnya suatu benda. Ya. Suhu waktu di bab 1 itu kan termasuk besaran ya. Kalau besaran berarti ada alat ukurnya. Alat ukurnya apa? Alat ukurnya adalah termometer ya. Jadi alat ukur dari suhu adalah termometer. Nih, dimana di dalam termometer kemarin ada jenisnya macam-macam jenis termometer. Nih, ada termometer laboratorium, termometer badan atau klinis. Kalau termometer laboratorium ini bisa digunakan untuk praktikum di laboratorium biasanya. Kalau kita mungkin pada saat tatap muka kita bisa menggunakan ini. Kalau termometer suhu badan atau termometer klinis ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu badan kita. Nah, ini dimana skala suhunya rentangnya itu adalah 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Ini adalah suhu badan manusia. Jadi rentang suhu badan manusia di kisaran 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Kalau termometer laboratorium ini rentangnya mulai dari minus atau negatif 10 derajat Celcius sampai dengan 110 derajat Celcius. Itu ya. Dimana di dalam termometer itu ada zat atau ada cairan yang digunakan di dalam termometer. Cairan yang digunakan dalam termometer itu ada dua, yaitu air raksa dan juga alkohol ya. Dari air raksa maupun alkohol itu juga ada keuntungan dan kelebihannya, dan itu pun kemarin sudah Ibu berikan videonya dan juga sudah ada soalnya juga. Nah, ini perbedaan apa sih alkohol dengan raksa ini? Kalau alkohol itu tidak berwarna, sehingga supaya mudah untuk dibaca maka alkohol harus diberi warna misalkan ya. Tapi kalau raksa meskipun tidak diberi warna dia sudah bisa membedakan. Karena apa? Karena warnanya raksa itu mengkilap itu, sehingga bisa membedakan dengan tabung kaca termometernya. Titik beku alkohol itu bisa sampai negatif 114,6 derajat Celcius. Jadi ini cocok untuk mengukur suhu-suhu yang berskala rendah. Sedangkan kalau raksa lebih cocok ke suhu-suhu yang berskala tinggi, ke benda-benda yang bersuhu skala tinggi gitu. Karena titik didihnya raksa lebih tinggi dibandingkan alkohol, yaitu 358,58 derajat Celcius. Alkohol mudah didapat sehingga termometer alkohol itu lebih murah. Sedangkan raksa sukar didapat sehingga termometer raksa itu lebih mahal. Ya. Dan kalau alkohol bukan zat yang beracun, sedangkan kalau raksa itu zat yang beracun. Termometer yang lain contohnya kalau pada zat padat ada termometer bimetal, termometer hambatan, dan termokopel. Nanti bisa dibaca sendiri lagi ya biar mempercepat durasinya. Kemudian ada termometer bahan gas ya. Ini juga bisa untuk gas hidrogen. Selanjutnya termometer kristal. Ini contoh gambarnya. Termometer optis ya, atau pirometer ini yang lagi familiar ya. Jadi tanpa disentuh ya, ini
pada musim corona lebih banyak menggunakan termometernya adalah termometer inframerah. Ini contohnya seperti ini ya. Jadi fungsinya untuk mengetahui suhu benda, tapi dengan cara menyiarkan sinar inframerah. Jadi ada sinarnya ya termometernya. Jadi tanpa menyentuh badan manusia sudah bisa membaca suhu badan manusia itu berapa. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang terpenting adalah di sini bahwa pada termometer itu memiliki skala. Ada berapa skala? 4 skala. Di soal kuis kemarin juga sudah ada perubahan skala dari misalkan Celsius ke Fahrenheit atau sebaliknya dan seterusnya. Nah, skala termometer ini ya ditentukan dengan 2 titik. Ada titik tetap bawah, ini setara dengan titik beku air, dan titik tetap atas setara dengan titik didih air. Kalau pada skala Celsius, titik tetap bawahnya adalah 0 derajat Celsius. Titik tetap atasnya 100 derajat Celcius, sehingga rentang skala dari titik tetap bawah sampai titik tetap atas adalah 100. Fahrenheit titik bawahnya 32, titik atasnya 212, sehingga rentangnya 180. Kelvin sama dengan Celcius rentangnya. Karena apa? Karena ini titik bawah Kelvin 273, sedangkan titik atasnya 373. Diingat kalau penulisan skala Kelvin tanpa menggunakan derajat. Mengapa? Karena suhu dalam skala Kelvin ini merupakan suhu mutlak. Maka rentang skala Kelvinnya berapa? 100. Rentang skala Kelvin sama Celsius sama-sama 100. Reaumur titik tetap bawahnya 0, titik tetap atasnya 80, sehingga rentangnya 80. Jadi kalau misalkan kita mau buat perbandingan antara termometer Celsius, termometer Fahrenheit, termometer Kelvin, dan termometer Reaumur itu bisa didapat perbandingannya, berarti tadi adalah Celsius adalah 100, Fahrenheit tadi adalah 180, kemudian Kelvin tadi adalah 100, kemudian Reaumur 80. Maka kalau kita bisa sederhanakan ini dari angka ini, dari 100 banding 180 banding 100 banding 80, kita sederhanakan berapa, kita bagi 20. Kalau dibagi 20 berarti rentang skalanya Celsius perbandingannya berarti 5, Fahrenheit berarti 9, Kelvin berarti 5, Reaumurnya 4. Maka ini didapat perbandingan skala Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur, yaitu 5 banding 9 banding 5 banding 4. Maka nanti perumusannya bagaimana? Maka perumusannya nanti menggunakan perbandingan ini, perbandingan dari masing-masing skala itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke perumusannya. Nah, ini perumusan umumnya konversi suhu. Ini ada TAX min TX. Ini jika ada dua termometer dengan skala yang berbeda. Anggap saja ini namanya termometer X dan termometer Y. TA itu berarti titik atas, X berarti termometer X, TB titik tetap bawah termometer X kalau dia X, kalau Y berarti TAY berarti titik tetap atasnya Y, TBY berarti titik tetap bawahnya termometer Y. TX berarti suhu pada termometer X, TY suhu pada termometer Y. Kemarin juga ini soal sudah saya berikan juga bagaimana jika kita mengukur suhu benda di mana ada 2 termometer sekaligus itu. Nah, ini perbandingan yang tadi Ibu jelaskan di rentang skalanya tadi, yaitu Celsius, Fahrenheit, Kelvin, sama Reaumur 5, 9, 5, 4. Ini perbandingannya dan ini rumusnya ya. Yang Celsius ini jika misalkan kita konversikan ke Reaumur, ke Fahrenheit, sama ke Kelvin, maka hubungan antara Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin didapat ini. Celsius dengan Reaumur berarti 4/5 C itu berarti Celsius,
Kalau karena tadi reaumur kan perbandingannya 4, Celsius tadi perbandingannya 5, berarti 4/5. Itu kalau dari reaumur ke Celsius. Fahrenheit ke Celsius.